Saudara terkasih, berjumpa kembali dengan satu ayat sehari. Ayat hari ini diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 25. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Saudara terkasih, ketika kita memilih dibaptis menjadi Katolik, maka sebenarnya kita tidak mempunyai pilihan kecuali mengikuti Kristus. Ketika percaya kepada Kristus, maka secara otomatis kita juga harus mau menjadi muridnya dan melakukan segala perintahnya. Injil Matius bab 10 disebut sebagai Mission Discourse atau ceramah tentang misi, yaitu perintah untuk memberitakan kabar baik ke seluruh dunia. Sekarang, setelah murid-murid Yesus mewartakan kabar keselamatan di zamannya, giliran kita untuk mewartakan sejelas-jelasnya kepada sebanyak mungkin orang tentang kabar ini. Kemarin kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya seperti domba di tengah-tengah serigala. Kalau selama ini kita merasa aman dan menikmati mengajarkan kabar baik di lingkungan yang terbatas, yaitu lingkungan gereja, ketika kita harus menyebarkan keluar, maka kita harus bersiap dengan keadaan yang sangat berbeda. Kalau di gereja mudah untuk menjadi seorang Katolik, tetapi begitu kita keluar dari gereja dan kita menyatakan diri sebagai saya pengusaha Katolik, saya siswa Katolik, saya pekerja Katolik, saya yang akan melakukan pekerjaan sesuai dengan kebenaran Allah, maka ada konsekuensi yang harus kita tanggung yang mungkin muncul dari orang-orang di sekitar kita yang belum mengenal Kristus. Tuhan Yesus berkata, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Di dalam kebudayaan Yahudi dan Yunani Romawi pada waktu itu, tujuan tertinggi seorang murid adalah menjadi sama dengan gurunya. Mereka hidup bersama-sama, menerima pengajaran, dan melakukan apa yang diteladankan oleh gurunya. Dan di saat semua guru masa itu, ada guru-guru yang menjadi favorit, sehingga orang yang bisa diterima menjadi muridnya akan merasa bangga dan mendapat posisi yang terhormat di mata masyarakat. Di ayat ini, Tuhan Yesus menekankan, apa yang akan dialami oleh Tuhan Yesus bukanlah kebanggaan dan tidak hidup terhormat secara dunia, tetapi justru mereka akan hidup dalam penghinaan dan penuh penderitaan. Bahkan yang menjadi murid Tuhan Yesus harus siap disebut sebagai pengikut penghulu setan. Dalam Matius bab 9, ketika Tuhan Yesus melakukan mukjizat, ia malah dituduh melakukannya dengan kuasa penghulu setan, Beelzebul. Dan ketika menunjukkan kasih kepada para pemungut cukai dan orang-orang berdosa, Tuhan Yesus malah dihina. Ayat inilah yang menjadi pengingat kita, bahwa kita harus siap bersusah-susah memikul salib, seperti Yesus menggendong salib ke bukit Golgota dengan badan yang penuh darah dan dipermalukan. Inilah yang akan dihadapi oleh murid-murid Tuhan Yesus. Bukanlah kebanggaan, bukan rasa hormat, tetapi justru salib yang harus dipikul. Luar biasa bukan? Konsekuensi ini sudah dikatakan Yesus ribuan tahun lalu, bahwa menjadi murid Yesus berarti siap untuk mengalami penderitaan.